Perlu dong, kayak mencocokkan berapa budget yang kalian punya. Kalau aku tanpa dia nggak akan jadi produk, begitu dia tanpa aku. Kalau gitu sih bisa ya, nanti baru masuk ke kita tim perencana. Nah, hitungan parameternya itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau di mana sebenarnya iya, nggak ada tantangannya kalau orang. Tapi sebenarnya yang akan satu kok ya Mas ya, pasti dia lebih mahal. Kakak beradik memesan produk yang sama, kitchen set dengan ukuran yang benar-benar Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dekor, jumpa lagi bersama saya Aldi Rifali di channel Jagoan Dekor. Nah, kali ini kita lagi ada di session PPD, Podcast Pintu Dialog. Yang dimana Podcast Pintu Dialog ini adalah ruang obrolan santai yang inspiratif dan tentunya membuka wawasan kita semua. Nah, kali ini kita nggak cuma bahas soal inspirasi desain atau tips menata ruang, apalagi tren furnitur terkini. Tidak hanya itu, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang paling bikin penasaran, tapi jarang banget dibahas. Apa sih itu? Nah, kita kasih kisi-kisi ya. Kita bakal bahas desain dan hal ini nih, satu lagi yang paling jarang dibahas, yaitu angka dan perhitungan di setiap furnitur custom. Nah, di hadapan saya ini ada dua orang yang sangat spesial, yaitu Nadine dan Ijem. Kalian punya hubungan khusus gak sih? Kok namanya kayak kedengaran anak banget kalau disambung. Nadine, Ijem. Boleh diperkenalkan diri dulu untuk Teh Ijem dan Teh Nadine. Satu-satu siapa yang mau duluan nih? Siapa yang paling muda? Mungkin mau diawali? Aku yang muda. Kalau gitu boleh dari Teh Ijem. Boleh diperkenalkan Teh Ijem ke Sobat Kang Dekor yang ada di rumah yang lagi nonton kita. Oke, halo Sobat Kang Dekor. Kenalkan nama aku Izma, tapi biasa dipanggil di kantor itu Ijem nama panggilan sayangnya. Oke. Aku dari tim estimator atau tim QS. Hai. Yang di sana kenapa nggak langsung aja? Hai, aku Nadine. Aku di sini biasanya dipanggilnya Nadine. Aku dari tim arsitek. Tenang aja, kamu diajak di podcast ini ya. Ya, jadi ini ada Teh Ijem dari Teh Nadine ya. Teh Ijem ini adalah seorang estimator dari tim Jagoan Dekor, dan di sini ada Teh Nadine, seorang koordinator arsitek. Nah, seperti apa aja sih job desk mereka ini? Boleh diperkenalkan dulu. Teh Ijem, estimator itu apa sih? Estimator itu seorang yang tugasnya untuk mengestimasi ya Mas ya. Iya. Estimasi suatu harga dari produk tertentu gitu. Emang perlu banget ya untuk di furnitur custom diestimasi? Perlu dong, jadi supaya mencocokkan berapa budget yang kalian punya gitu. Itu adalah salah satu step dari custom furniture di Jagoan Dekor. Nah, kita mungkin nanti bahas untuk dalamnya estimator. Cuma kasih kisi-kisi dulu kepada Sobat Dekor. Emang tahapan di Jagoan Dekor ini ketika kita custom furniture itu seperti apa sih? Diawalinya dari apa dulu? Oke, saya menjelaskan ya. Untuk awalnya nanti akan kita hubungkan dulu dengan tim admin. Setelah kalian ngeklik iklan atau ngeklik di web, baru nanti tim admin akan menjadwalkan survei ke rumah kalian untuk mengukur berapa luas lahan atau luas yang mau kalian buat untuk furniturnya. Setelah tim survei itu survei ke rumah, nanti baru masuk ke kita tim perencana. Tim perencana itu ada tim arsitek dan juga ada tim estimator. Oke, nah, jadi Sobat Dekor tadi udah disampaikan oleh Teh Ijem, semua prosesnya itu terstruktur. Salah satunya diawali dengan hubungan ke admin. Nah, jadi dari admin ke tim surveyor, lalu ke tim perencanaan yang dimana di dalamnya ada estimator dan juga arsitek ya. Hubungan dari keduanya, arsitek dan estimator, seerat apa sih hubungan kalian? Boleh diceritakan mungkin dengan langsung Teh Nadine di sini? Kita itu banget. kalau aku tanpa dia nggak akan jadi produk, begitu dia tanpa aku nggak akan jadi produk yang kalian mau gitu. Betul. Karena aku yang merencanakan gambar akan dia hitung, dan dia yang menghitung gambar yang sudah aku gambar. Seperti itu guys. Oke, nah Sobat Dekor, jadi kalian kalau mau custom di Jagoan Dekor, kalian nggak usah ragu lagi, nggak usah takut lagi, karena kita bakal ngestimasiin sedetail mungkin ya. Prosesnya seperti apa sih sebenarnya, sesuatu itu tuh bisa dikalkulasikan keluar angkanya tuh setelah melalui tahapan yang final seperti apa sih Teh Ijem? Oke, jadi tahapannya setelah dari tim survei, itu kan tim survei sudah mendetail ya, mengukur ruangan kalian yang mau didesain, furniturnya mau dibikin apa, itu sudah diukur. Lalu nanti kita sesuaikan dari aku dulu, aku gambar.
terus sesuai mau kalian, karena kalian butuh kitchen set atau butuh dipan kasur atau butuh backdrop TV, nanti kita sesuaikan dengan informasi yang sudah kalian sampaikan juga. Setelah aku gambar, nah nanti dikasih nih di gambar aku ke tim estimator, dari tim estimator baru dihitungkan kira-kira harga yang kalian harus bayar untuk mendapatkan Suatu desain yang kalian mau itu berapa gitu. Jadi ketika klien datang ke kita tuh apa yang harus mereka persiapkan? Apa mereka harus ngebawa desain plot atau memang orang bisa datang tanpa ada inspirasi sama sekali? Kalau monitor sih bisa ya, tinggal mereka kasih tahu aja kebutuhannya, dan misalnya kalau di backdrop TV itu butuh informasi lebih terkait TV yang mau dipasang, itu aja. Terus kalau kitchen set kayak barang-barang di dapur yang sink, terus kompor, kulkas, ukuran-ukuran kayak gitunya aja sih, sama maunya mereka seperti apa, udah gitu aja. Nah, oke, setelah ini kan bakal keluar angka yang jadi tujuannya kan untuk mengestimasikan harga ya. Nah, di Jagoan Dekor ini saya sebagai host sering banget menyampaikan per meter. Nah, hitungan per meternya ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Seperti apa pokoknya pergambaran untuk hitungan per meternya itu? Kita kalau kasih harga per meter itu berarti tandanya panjang yang akan kita hitung. Misal kita akan membuat kitchen set dari ujung ke ujung sini itu panjangnya berapa. Misal kalian di meja dapurnya itu panjang 3 meter. Nah 3 meter dikali dengan harga per meternya. Misal kita cantumin 1,8 2 juta. Itu nanti yang harga yang kalian dapat gitu. Oke, nah ini mungkin kita sambil ngegali bareng untuk perhitungan ini ya. Mungkin kita belum mendetail. Nah, jadi ketika perhitungan untuk per meternya ini tuh sebenarnya dia hanya panjangnya doang apa sampai ke lebarnya hingga ke pokoknya luas permukaannya. Apakah luas permukaannya yang jadi terhitung ya? Kalau untuk kitchen set, karena kita sudah tahu ya standar ukuran meja dapurnya itu berapa. Biasanya kalau ukuran meja dapur standar itu di angka 60 cm ya Mbak ya? Iya. Nah, lebarnya 60 pasti itu kita menjadi patokan. Tingginya pun sekitar 80 ya, 80. Jadi, semisal tingginya itu masih di bawah 1 meter, itu kita hanya menghitung panjangnya aja teman-teman. Jadi kita hitung 3 meternya aja, karena si 60 ketebalannya dan tingginya itu kita masih menggunakan yang standar. Nah, itu kita ngomongin terkait kitchen set. Nah, jika meteran ini tuh diomonginnya ke lemari ataupun furnitur yang lain. Seperti apa di lemari dulu deh? Kalau lemari itu kan kita desainnya agak tinggi ya teman-teman ya. Pasti tingginya itu melebihi 1 meter. Jadi yang kita hitung itu tinggi dikali si panjangnya. Biasanya kita ngebuat lemari paling tinggi itu 3 meter sampai ke plafon. Jadi tinggi dikali panjangnya misal 2 meter. Jadi kalian itu hitung luas persegi panjang aja bisa kan ya. 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Baru nanti kita kalikan dengan harga per meternya gitu. Untuk harga per meter ini ada di range berapa nih? Harga per meter di kita itu 1,8 per meternya sampai 2 juta. Nah, oke, selain panjang, apa aja yang mempengaruhi harga dari sebuah kitchen set atau lemari? Kalau untuk yang mempengaruhi harga, pasti itu ukuran ya Mas ya. Mulai dari ukuran panjang atau tingginya itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, bahan yang kita gunakan. Jadi untuk bahan di sini yang tersedia di Jagoan Dekor di kita ada 3 material. Yang pertama itu ada block min atau block board. Sebelahnya itu kita pakai yang 18 mili. Itu udah aman banget untuk lemari dan juga kitchen set. Yang kedua kita pakai itu aluminium. Aluminium itu kelebihannya dia anti rayap. Tapi minusnya warnanya itu yang nggak bisa bervariasi, mesti flat aja. Terus yang ketiga bahannya itu ada dari besi hollow kita biasa pakai. Nah ini juga yang sobat dekor banyak belum tahu. Untuk si aluminium itu dia pakai ada opsi pemilihan warna juga ngasih kayak HPL Taco gitu ada. Kalau untuk aluminium sendiri kita memang ada banyak pilihan warnanya, tapi warnanya itu lebih ke warna solid Mas. Jadi warna merah, kuning. Jadi nggak tekstur kayu. Iya, warna itu yang ngejreng. Kalaupun ada tekstur kayu, minusnya kita pasti harganya ada yang beda, pasti ada kenaikan harga gitu. Berarti untuk dari sudut pandang arsitek itu tidak ada tantangan banget ya. Kalau penggunaannya dari aluminium jadi tidak bisa berkreasi untuk
combine warna. Betul. Iya, kalau di warna sebenarnya iya nggak ada tantangannya kalau album, tapi di perencanaan gambar sebenarnya lebih susah dengan gambarnya. Gitu. Estetis. Iya. Itu karena apa? Apa karena faktor teknis di pembuatannya? Karena kan disamain sama teknis di lapangannya ya. Aluminium kan perbatangan gitu ya. Nah pada saat ngegambarnya tuh lumayan rumit sih. Gitu. Nah, untuk semuanya ini tuh kita ada ukuran pastinya ya, yang pasti ya. Dan juga ada contoh kasus juga nih. Sobat Dekor tuh pengen tahu juga, dari tadi kita ngomongin tentang per meter. Jika ada dalam satu kasus kakak beradik memesan produknya sama, kitchen set dengan ukuran yang benar-benar 100% sama. Tapi mereka tidak saling berkomunikasi nih, ya kan? Tiba-tiba si A dan si B ini adik kakak, Teh Ijem ngasih harga ke si A sekian dan ngasih harga ke si B sekian. Padahal sama persis untuk ukurannya. Kita cuma ngomongin ukurannya. Karena ceritanya mereka punya dapur yang sama ukurannya, warisan dari orang tua. Harganya beda. Itu apa aja yang bisa mempengaruhi jadi harganya beda? Yang pertama yang akan mempengaruhi harga yang sudah tadi saya jelaskan ya Mas ya, mulai dari pemilihan bahan dan juga aksesoris tambahan. Misal, yang pertama kita bahas dari bahan dulu ya. Bahan misal si adenya itu dia hanya menggunakan blok min yang 18 mili, tapi si kakaknya pakai yang aluminium anti rayap. Itu kan harganya emang agak jauh ya, dari 2 juta ke 3 juta nih. Yang aluminium biasanya kita itu di harganya 3 juta. 1 juta itu kan lumayan ya Mas ya per meternya. Per meter ya. Terus yang kedua, misalkan si adeknya itu pakai aksesoris rak sendok, rak piring itu yang standar aja, yang stainless. Sedangkan si kakaknya udah ngikutin tren TikTok yang sekarang yang lemarinya itu ditarik buat rak piring. Itu kan cantik banget ya Mas. Itu juga aksesoris tambahan yang bisa mempengaruhi. Paling yang itu aja sih yang mempengaruhi harganya. Oke. Nah sebenarnya banyak faktor ya untuk kalkulasiin biaya untuk custom furniture kamu itu. Jadi nggak cuma di ukuran, makanya kamu harus mengekspresikan apa keinginan kamu secara full ke tim perencanaan kita. Jadi nanti kita bakal ngestimasinya sematang mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang pengen custom furniture, langsung aja ke Jagung Dekor, karena yang pasti kita dari tim arsiteknya Teh Nadine ini dia bakal merencanakan desain yang sesuai dengan kebutuhan kamu, dan juga tentunya budgetnya pun bakal disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nah, Teh Ijem sering kali orang itu dikasih pilihan ketika custom, ada finishing dengan HPL ataupun cat duko. Nah, secara hitungan estimator, enakan mana ngitungnya? Oke. Kalau misalkan dari hitungan, sebenarnya enakan cat duko ya Mas ya, karena dia lebih mahal. Gitu. Masuk kitanya juga lebih gede ya guys. Jadi kalau untuk perbedaan harganya nih ya, saya spill aja. Kalau untuk yang menggunakan HPL itu dia kisarannya di 2 juta. Kalau cat duko karena dia finishingnya itu licin, dia bagus. Jujur aja saya juga naksir sih Mas, cat duko itu awet ya. Betul, lebih awet juga dan tahan air. Itu dia bisa per meternya itu 3,5. Dia melebihi aluminium. Oke. Si duko itu sebenarnya sesuai dengan nama isi nggak, cat? Kan kita tahu kita tuh cat itu cairan ya. Nah, sedangkan HPL kan lembaran. Cat duko itu cairan berarti. Betul, iya. Cat nanti si teknisi kita ngesemprot ke blok min. Berarti buat orang-orang yang pengen custom furniture tapi nggak menyisakan garis mat sambungan, sambungannya dia itu bisa kita alihin pakai cat duko. Betul. Nah, jadi Sobat Dekor, kalian mau custom furniture seperti apapun bisa banget. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian pengennya yang premium banget ya, kita juga bisa. Cuma sang estimator kita pasti kita kasih jujur harga. ya ngasih kalkulasi hasilnya seperti apa. Dan juga untuk Teh Nadine ini ketika lagi desain sebuah furniture custom, Teh Nadine ini sendiri udah tahu juga itu apa yang bakal dipilih finishingnya, tako atau dukonya udah pasti. Apa arsitek ini tuh berkreasi sebebas mungkin, lalu pada akhirnya nanti tukang ini mah harus pakai duko, ini mah harus pakai HPL. Apa seperti apa? Obrolan seru kita bersama estimator dan arsitek belum selesai sampai di sini. Pastikan Anda lanjut menonton part 2 ya, karena masih banyak insight menarik yang sayang banget kalau dilewatkan.